Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam ingin membahas bab 4, yaitu mengenai peran agama dalam kehidupan. Anggota kelompok kami yaitu Bagus Muhammad Yusuf, Diva Revadeya Neira, Kinanta Fadilah dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi tahun 2020. Kehidupan tidak pernah lepas dengan agama. Agama merupakan petunjuk dan arah untuk orang-orang yang tersesat dan buta akan nilai-nilai moral yang berada di dalam masyarakat. Agama mempengaruhi segala hal yang ada di kehidupan. Agama mencakup semua lingkup seperti pendidikan, perekonomian, politik, dan lain-lain. Agama dalam kehidupan manusia memiliki peran yang sangat penting, yaitu memberikan nilai moralitas yang baik, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya, manusia memiliki prinsip berkehidupan yang baik. Selanjutnya yaitu makna agama. Agama bukan sesuatu hal yang bisa dipahami melalui definisi-definisi belaka, melainkan hanya bisa dipahami melalui deskripsi nyata yang bersumber berdasarkan sebuah keyakinan yang utuh. Dalam bahasa Arab sendiri, agama disebut din, yang memiliki arti pemaknaan banyak. Dalam kehidupan manusia, agama memiliki nilai-nilai untuk akhir, agama merupakan suatu kebenaran yang mutlak dan jelas yang berdasarkan langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ada fungsi simbol agama. Simbol keagamaan merupakan semua atribut, gejala, dan penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama, termasuk di dalamnya sistem nilai dan sistem kepercayaan. Fungsi dari simbol keagamaan sendiri adalah sebagai suatu variasi dari suatu pola interpretasi para penganut agama tentang simbol-simbol tersebut. Simbol keagamaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu simbol secara normatif yang dibatasi pada keberadaan Al-Quran, kitab-kitab yang dianut setiap agama, serta hadis Nabi yang merupakan simbol dari doktrin keagamaan. Yang kedua yaitu simbol secara kultural akibat pola tafsir dan konstruksi sosial yang berupa sikap dan perilaku beragama setiap penganutnya. Dan yang ketiga, ritual agama. Ritual adalah sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menganut suatu agama, yang dimana ritual tersebut sudah diatur di dalamnya. Ritual keagamaan memiliki makna lain yaitu ibadah. Ibadah kepada Tuhan yang memiliki tujuan yaitu seseorang dapat merasakan bahwa dia lebih dekat dengan Tuhan dan merasa memiliki hati yang tenang setelah melaksanakan ibadah. Dek,
Keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama. Keanekaragaman merupakan hal yang sangat erat dengan negara kita. Berbagai perbedaan mulai dari suku, ras, bahkan agama, semua beragam dan memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Keanekaragaman sendiri memiliki makna, yaitu suatu kondisi yang ada di kehidupan masyarakat di mana menyangkut pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, serta gender. Fakta keragaman keagamaan tidak datang dengan begitu saja menyadarkan para penganut agama-agama untuk menyikapi keimanan komunitas agama lain secara positif. Sikap beragama merupakan sikap atau perilaku seseorang terhadap lingkungannya. Sikap ini merupakan sikap adanya suatu pemikiran atau permasalahan yang baik ataupun buruk pada suatu kelompok. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Setiap agama mengajarkan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan agama lainnya. Sikap beragama yang diberikan dan dijelaskan setiap agama, khususnya pada agama Islam, adalah sikap beragama yang toleransi dan inklusif. Sikap toleransi adalah sikap yang mengutamakan saling menghargai satu sama lain antar penganut agama guna menghargai perbedaan dan keyakinannya masing-masing. Sikap toleransi menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lainnya, serta konsep toleransi ini sebagai salah satu kunci terciptanya keunikan keragaman pemahaman beragama dalam masyarakat. Nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama, ada lingkungan pendidikan. Nilai agama yang terkandung pada lingkungan pendidikan ialah menanamkan akhlak kebaikan terhadap anak-anak dalam lingkungan merupakan hal yang utama dalam ajaran agama. Tujuan dari akhlak kebaikan yang ditanamkan melalui pendidikan adalah agar menjadi manusia yang memberikan potensi untuk membawa kebaikan terhadap alam sekitar, mengenal mana yang baik dan buruk, mengontrol emosi dengan baik, mengendalikan hawa nafsu, dan hikmah dari setiap hal yang dilakukannya. 2. Ada lingkungan keluarga. Yang A. Menumbuhkan potensi fitriah, memperhatikan dengan cermat keadaan lingkungan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Maka diperlukan tahap-tahap, antara lain orang tua menempatkan dirinya sebagai proses peletakan dan penumbuhan kembangkan potensi fitriah yang dimiliki anaknya. B. Menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam yang patut diberikan untuk anak adalah pendidikan iman, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan ibadah. Pendidikan iman adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berupa hakikat keimanan. Hakikat fitriah keimanan ini telah ditetapkan oleh Al-Quran dan dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Oman Muhammad Al-Tahumi Al-Syaibani dalam Suharnis, pendidikan ibadah adalah seluruh perilaku dalam bentuk penyerahan kepadanya seperti amalan rutinitas yaitu sholat, puasa, dan zakat. Yang ketiga, ada lingkungan pekerjaan. Nilai agama yang terkandung pada lingkungan pekerjaan adalah menumbuhkan sikap etos kerja. Etos kerja merupakan sikap atau suatu nilai-nilai norma yang dapat diyakini oleh seseorang sebagai wujud yang baik serta menjadi ciri khas dalam dunia pekerjaan. Etos kerja itu merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap pekerja. Agama menggambarkan etos kerja sebagai bentuk cara pekerjaan yang efisien, rajin, teratur, disiplin, serta tepat waktu. Manusia di dunia pekerjaannya dengan etos kerja yang baik akan memberikan inspirasi dan motivasi kepada pekerja-pekerja yang lainnya guna mencapai hasil yang lebih baik lagi. F. Ta'abudi dengan ta'akuli dalam agama. Ta'abudi yang diartikan sebagai ghairu maqbulatil makna atau harus diikuti seperti apa adanya atau taken for granted adalah konsep yang di dalamnya mengandung ajaran Islam yang baku, yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Ta'akuli yang diartikan sebagai maqbulatul makna atau dapat dipikirkan adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan dan keadilan pada suatu masa, tempat, dan lingkungan. G. Elemen-elemen peradaban dalam agama dibagi menjadi 3. 1. Makna peradaban. Dalam bahasa Arab, peradaban biasa diderivasi dari kata hadara, dan hadara ini diartikan dengan peradaban dalam pengertian yang umum adalah buah dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Usaha yang dilakukan untuk mencapai buah tersebut benar-benar yang dituju atau tidak, baik buah tersebut dalam sifat materi maddiyah atau materi maknawiyah.
Peradaban harus memiliki dua sisi penting. Yang pertama, sisi kemajuan materi al-ruqi al-maddi, dan yang kedua, sisi maknawin al-ruqi al-maknawi. 2. Hakikat peradaban. Makna peradaban yang diderivasi dari kata din, yaitu al-madaniyah, karena Islam memiliki satu konsep peradaban yang terkait erat dengan agamanya yang bermakna taat dan merendah diri. 3. Fondasi peradaban dibagi menjadi 3. 1. Adanya transmisi pandangan hidup dan keyakinan, bisa disebut al-naqlah, al-tasawuriyah, al-i'tiqadiyah. 2. Adanya transmisi keilmuan, bisa disebut al-naqlah, al-ma'rifiyah. 3. Adanya transmisi metodologis. Praktik-praktik keberagaman dan implikasinya terhadap peradaban. Keberagaman yang baik akan membawa tiap individu memiliki jiwa yang sehat dan dibentuk kepribadian yang kokoh dan seimbang. Adanya praktik keberagaman memberikan dampak kepada segala elemen yang ada di kehidupan seperti di bawah ini. Pertama, pendidikan sebagai tolak ukur dan pembelajaran tingkah laku. Kedua, politik menjadi agama dalam berperilaku politik. Ketiga, ekonomi menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam mengatur perekonomian dan keuangan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Andi punya burung kendari, burung dijemur hingga siang hari. Presentasi berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon maklumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.